Shalom, saudara bersuka cita. Seberapa banyak di antara kita yang bersuka cita? Angkat tangan kita saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kasih tos kanan kiri saudara. Katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Kita semuanya hidup dalam anugerah berkat-Nya yang luar biasa. Dan mari kita katakan pada diri kita sendiri bahwa kita bersuka cita sebab Yesus bersama kita. Dengan Tuhan kita beroleh kekuatan dan kemenangan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, perkasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, kuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita semuanya yang menikmati sukacita surga tetap nyalakan sukacita itu, sebab Yesus ada di dalam kita. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yesus Engkau termulia. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang bersuka cita? Katakan, aku bersuka cita karena Yesus ada dalamku.
Amin. Sekali lagi, lebih tegas lagi. 1, 2, 3. Aku bersuka cita karena Yesus ada dalamku. Sorak-sorai bagi Dia. Dia yang terbesar, Dia yang termulia, Dia yang menjadikan segala sesuatu ada di muka bumi. Mari semuanya bertepuk tangan, sorak-sorai bagi Dia. Cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Is our God. Haleluya, Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sungguh Dia Allah yang terbesar, yang mulia, kuasanya maha dahsyat, ajaib perkasa perbuatannya. Yes, haleluya, glory, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Dia yang mulia, katakan kami rindu, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sungguh Engkau terbesar,
Kebesaran-Mu Kau nyatakan, hadir-Mu selalu ada dalam setiap langkah kami. Dalam segala musim hidup kami, Engkau tetap menyertai. Dan Engkau senantiasa membawa kami ke tempat yang tenang. Sebab Engkau gembala kami yang baik. Engkau menjadikan kami mampu melewati setiap badai kehidupan, sekalipun badai itu besar. Sebab tangan-Mu Tuhan menjaga langkah-langkah kami. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku. Dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku benar. Bersama, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku
Yes. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersama-mu Tuhan. Kami menjadi sanggup untuk menjalani hidup ini, sebab Engkau senantiasa membawa kami terbang melintasi badai apapun. Bersama-mu Tuhan, kami umat-Mu jadi pemenang. Bersama-Mu Tuhan, kami mampu melewati setiap tantangan. Bersama-Mu Tuhan, kami mampu melangkah di segala musim hidup. Dalam setiap keadaan, dalam setiap langkah
waktu kami umat-Mu ini Tuhan melewati berbagai musim hidup. Kadang kami harus naik ke gunung, kadang kami harus berjalan di lembah, bahkan kami lewati padang gurun yang gersang. Tapi kami bersyukur kami tetap ada hingga detik ini, sebab Engkau tetap berjalan bersama kami. Tangan-Mu menjaga setiap langkah kami, Engkau menjaga hidup kami, sehingga kami tidak pernah tersesat. Maka kami terus mau memandang Engkau Tuhan, melihat kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Sebab hanya Yesus satu-satunya yang bisa kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melindungi. Satu-satunya Engkau Tuhan yang ku andalkan. Yes, amin, amin. Engkau sumber kekuatan. Yes, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, amin. Hari ini Tuhan kami mendengar pernyataan dari Engkau sendiri lewat firman-Mu. Kami percaya pernyataan dari firman-Mu itu memberikan kekuatan bagi kami. Bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada lain kecuali hanya Yesus satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, pengalaman Nabi Elia di saat depresi. Pengalaman Nabi Elia saat depresi. Rupanya sakit depresi itu ada sesuatu tekanan yang berat. Pastinya setiap orang pasti pernah mengalami ya. Tapi dalam saat kita menghadapi pengalaman-pengalaman depresi itu, berbagai macam cara kita biasanya melepaskan ya. Di samping kita baca firman, kita sebagai kekuatan kita memuji dan menyembah, itu pasti. Itu jangan sampai jangan sampai kita tinggalkan. Memuji dan menyembah hadirat Tuhan, kita rasakan, dan kekuatan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Lambat laun saya rasa kalau kita menghadapi depresi yang luar biasa, tekanan yang begitu berat, itu lambat laun kekuatan dari Tuhan menggantikan depresinya. Kekuatan dari Tuhan menggantikan depresi kita. Lambat laun juga akhirnya kita bisa enjoy dengan masalah kita, dan akhirnya kita percaya Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pengalaman Elia. Elia adalah seorang nabi yang diurapi Tuhan. Elia adalah seorang pelayan Tuhan yang berdedikasi tinggi. Elia adalah seorang yang hidupnya mengandalkan perkara mujizat dari Tuhan. Sebab Nabi Elia itu salah satu seperti kita juga sama ya, menghadapi berbagai macam kesulitan. Ya, bukan berarti kalau setelah menyerahkan Tuhan tanpa ada kesulitan, tetap ada ya, kesulitan demi kesulitan dialami. Tetapi bagaimana ya Elia bisa mengatasi depresi? Zamannya Elia dengan zaman kita pasti beda ya. Zaman Elia sudah 3000 tahun yang lalu ya, dengan zaman kita pastinya berbeda. Tetapi esensi dari bagaimana Elia bisa menghadapi depresi yang begitu berat, nah kita akan belajar ya, supaya kita yang hari-hari ini di akhir zaman ini bukan semakin mudah perjalanan kehidupan kita ya, dengan berbagai macam kesulitan di ekonomi saja. Kalau kita suka mengikuti YouTube ya, bagaimana perang dagang ini mempengaruhi kehidupan ekonomis secara global di Indonesia, itu begitu luar biasa ya. Di satu sisi pemerintah sedang berupaya untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi di satu sisi keran ekonomi dibuka, di mana barang-barang lebih murah, itu mematikan usaha yang ada di dalam negeri. Itu kan merupakan perang dagang yang luar biasa. Hari ini saya percaya kita tidak hidup yang nyaman. Hidup nyaman itu kalau kita nyembah Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita, baca firman sebagai kekuatan kita, dan kita kembali bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, dan kita tetap bisa melanjutkan kehidupan ini. Yang percaya katakan, ketika kita tenang dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat bersama, kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang kita lihat perkara-perkara mujizat yang Tuhan kerjakan dalam diri Elia. Salah satunya perkara-perkara mujizat yang dilakukan Elia adalah, pertama, dia bisa menyetop untuk tidak turun hujan. Ya, pada waktu itu Elia melihat Ahab dan juga Isabel dan seluruh rakyatnya waktu itu tidak menyembah kepada Tuhan. Ya, menyembah kepada dewa-dewa Baal, menyembah kepada dewa-dewa Astaroth. Maka sebab itu Elia minta Tuhan, kalau diizinkan Tuhan,
Ya, langsung dia bisa berkata tanpa pujian, penyembahan, tanpa apa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan turunkan hujan. Nah, dari itu mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke 1 dan ayat yang ke-6. Ayat 1 dan 6. Mari Pak Daniel baca untuk kita semua. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 6. Judul perikop Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kalau kukatakan. Ayat 6 Pak. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Wah, luar biasa ya. Elia bisa memerintahkan tidak turun hujan ya selama 3,5 tahun, kecuali kalau kukatakan. Jadi perkataannya Elia itu mandi ya. Perkataannya, kuasanya luar biasa. Dan lanjut pada ayat 6, pada waktu itu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit. Dia bisa memerintahkan tidak turun hujan, bisa. Tapi konsekuensinya bangsa Israel ini tetap aja menyembah Tuhan. Kasus dari air tidak turun hujan itu mengakibatkan Elia kena dampaknya juga. Akhirnya Elia dibawa di daerah supaya Elia bisa bertenang di situ. Jadi dikatakan pada waktu pagi petang burung-burung gagak membawa roti dan daging. Elia dipelihara oleh Tuhan. Tetap dipelihara oleh Tuhan. Meskipun mulutnya penuh kuasa, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Satu, mujizat yang terjadi dalam pelayanan Elia ya. Kita lanjut, kita buka kembali ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari Pak dibaca. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seseorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, di janda Sarfat ini kita sudah tahu semua, Tuhan memelihara Elia dari kekeringan. Sebenarnya kalau menggoda perkataannya turun hujan, tapi Elia juga mengalami dampak daripada tidak turunnya hujan ya. Tapi Elia kemudian dipelihara, dikatakan dipelihara di Sarfat, dan di Sarfat itulah Elia ketemu dengan seorang janda yang dikatakan janda itu begini, saudara, nanti setelah ini kita buat makanan ini, aku dan anakku pasti mati ya. Sebab musim keringnya begitu panjang, mungkin kalau kita seperti keadaan waktu itu, Elia diceritakan keadaan kering yang kering kerontang, tidak ada, bayangkan ditandus, tidak ada air, keadaannya serba hopeless, ya tidak ada lagi apa-apa, pasti kan orang membuat depresi yang luar biasa. Di saat itulah, ya, coba lihat ayat yang ke-13 dari pasal 17, ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya. Keberanian Elia untuk menantang janda Sarfat. Buatlah buatku
roti, dan nanti setelah kau buat roti, kamu pasti bisa hidup tetap. Mengapa Elia bisa berkata begitu? Karena di firman Tuhan berkata, hujan itu yang menentukan perkataan Elia. Jadi dari perkataan itu turun hujan, sehingga membuat iklim itu dikuasai oleh mulutnya Elia. Dan ketika dengan berdiskusi dengan janda Sarfat yang dalam keadaan ketakutan itu, Elia dengan iman dan beraninya berkata, buatlah dengan aku, jangan takut, Tuhan pasti memberikan kehidupan kepada kamu. Benar, Tuhan memberikan kehidupan buat janda Sarfat ini. Janda Sarfat akhirnya memberi makanan, dan kemudian dia tidak mati, dan akhirnya bisa melanjutkan kehidupan. Ya, bisa melanjutkan kehidupan. Ayat 21, kita baca ayat yang ke-21 pasal 17. Ini mujizat yang luar biasa lagi yang dikerjakan oleh ini. Ya. Lalu ia mengulurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya. Jadi mujizat yang terakhir yang dikerjakan oleh Elia adalah membangkitkan orang mati. Tadi mujizat pertama apa? Mulutnya ada kuasa, betul? Yang kedua, dengan janda Sarfat tidak kalau kau buat makanan buat aku, kamu tidak akan kelaparan. Yang ketiga, janda ini akhirnya anaknya mati. Elia datang lagi ke situ, dan kemudian Elia doa di situ, anaknya dibangkitkan lagi dengan kuasanya Tuhan. Elia benar-benar membangkitkan. Jadi gambaran kehidupan imannya itu luar biasa. Puncaknya kehidupan Elia, tidak takut dengan iklim, tidak takut dengan kekurangan. Ya, janda Sarfat menggambarkan kekurangan, tidak takut dengan kematian sekalipun. Intinya hidupnya Elia itu luar biasa. Tidak ada orang yang menggambarkan kehidupan Elia yang luar biasa itu. Tetapi mari kita belajar, kenapa Elia depresi? Ya, kenapa? Pasti ada alasannya. Kenapa Elia kok sampai depresi yang luar biasa ketika menghadapi persoalan masalah-masalah yang besar? Pertama, tekanan hidup dapat membuat orang lain dari biasanya. Jadi tekanan hidup itu membuat orang lain dari biasanya. Ada banyak alasan kenapa orang itu depresi. Tekanan yang berat, menghadapi depresi. Meskipun tadi kita di awal kita bersama mengatakan Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita harus bersukacita. Memang benar, ketika kita menghadapi depresi, tekanan-tekanan yang berat, kita hanya satu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, naikkan ucapan syukur, penyembahan kita, sehingga kita bisa mengatasi itu semua. Nah, tekanan hidup membuat orang lain dari biasanya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat, kita lompat sekarang ayat 19, pasal 19 ayat 3 sampai 5. Mari kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca. Pak Daniel baca untuk kita. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon, di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah,
makanlah. Ya. Elia tadi berkata, cukuplah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Pada ayat yang keempat dikatakan, ayat bagian akhir, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Nah, Elia kok sampai sedemikian hebat depresi yang dialami sehingga ingin mengakhiri hidupnya. Kenapa? Kita perlu belajar supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Saya percaya hari ini Anda datang dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, firman bekerja dalam hidupmu, firman menuntaskan depresi-depresi yang sedang terjadi dalam hidupmu, dan engkau tetap bisa enjoy sukacita bagi Tuhan, dan percayalah depresimu pasti akan hilang dengan Tuhan. Yang percaya katakan, depresimu pasti akan hilang. Ya, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, ketegangan terus-menerus yang dialami oleh Elia. Jadi tekanan begitu bertubi-tubi, ya, membuat orang itu cepat mudah berubah. Kalau mungkin ini ada tekanan kehidupan, katakan dalam menyelesaikan masalah, kemudian ada jedanya cukup bagus, cukup baik, kemudian menghadapi tekanan lagi. Kalau kehidupan kita kan gambaran seperti itu, tekanan demi tekanan, kemudian ada jeda yang cukup panjang, mungkin berpuluh-puluh tahun tidak mengalami, ada lagi tekanan begitu berat. Tapi percayalah bahwa ada tangan kuasa Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi dalam hidup kita, supaya melatih kita berharap kepada Tuhan, merubah kehidupan kita yang karakter yang kurang baik dalam hidup kita, yang kebiasaan yang tidak baik dalam kehidupan kita, supaya tujuannya Tuhan itu melihat kita itu murni dengan Tuhan. Jangan kalau hari ini kau punya rumah, punya mobil, segalanya itu menjadi ukuran. Semua itu akan lenyap kalau Tuhan mau. Tidak semua itu pasti akan binasa. Akhir-akhirnya kan juga pasti binasa. Tetapi yang Tuhan ingin adalah karakter kita. Ketika kita menghadapi persoalan, karena karakter itu akan dibawa nanti setelah kita meninggal. Karakter kita, karakter Kristus, itu yang ada dalam hidup kita. Kita ini orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu karakter Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, nah itu yang kita akan bawa. Saudara, dalam tekanan-tekanan hidup, masalah persoalan yang luar biasa, mungkin diceritakan bagi orang lain mungkin mendengarnya hanya sebatas lalu saja. Tetapi bagi kita yang sedang menghadapi tekanan yang berat, tekanan berat mungkin suami nyeleweng, istri yang nyeleweng, mungkin keadaan ekonomi yang murat-marit, kemudian juga keadaan kesehatan kita yang kurang bagus, kurang baik. Percayalah, Tuhan pasti punya rencana ke atas kehidupan kita. Dan tidak mungkin Tuhan memberikan cobaan-cobaan yang begitu berat bagi kita. Pasti ada jalan keluar. Yang percaya katakan, pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita. Karena itu Tuhan melihat bahwa karakter yang diinginkan bukan kematian kita, karakter kehidupan kita yang dibentuk oleh Tuhan. Proses demi proses yang kita harus alami itu adalah baik bagi kita. Yang pertama, ketegangan terus-menerus yang cukup lama, 3 tahun menghadapi tekanan ketika Elia pertama kali menginginkan kembalinya orang-orang Israel untuk menyembah bukan kepada Baal tapi kepada Tuhan, itu perlu proses 3 tahun. Dalam tekanan demikian berat itu, ya, kemudian ada lagi, ya, sepertinya dia seorang diri. Jadi kalau Anda menghadapi tekanan tuh jangan kita alergi dengan istri, dengan anak. Mari kita, suami juga harus ngerti, istri juga harus ngerti kalau
suami menghadapi tekanan yang berat. Ketika kita menghadapi tekanan berat, harus membelankan. Jadi antara suami istri harus bisa kerjasama dengan baik. Ya, yang paling dekat kan suami, betul? Yang paling dekat kan istri, amin? Ya, bisa membelankan. Kalau mamanya, bagaimana Pak kalau istriku sudah meninggal? Saya percaya kalau istri sudah meninggal, ada kekuatan dari Tuhan untuk terus mendampingi kita. Ya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tekanan hidup di dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa. Jadi pertama kali ketegangan terus menerus cukup lama, 3 tahun lebih. Kemudian kelelahan fisik yang luar biasa. Ya, waktu menghadapi Nabi Baal kan 400 nabi-nabi Baal disembelih, ya, dia merasa seorang diri, dia berjuang, ya, menghadapi itu semua. Kemudian karena itu dia merasa kesepian, tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan. Dan terakhir, harapan untuk kemudian orang Israel bertobat dan berbalik kepada Tuhan itu tidak ada. Jadi puncak akhirnya harapannya dia itu tidak kesampaian. Ya toh, ketika Nabi Baal sudah dibunuh, bukannya dia menghadapi kondisi mamanya landai gitu, tidak, tetapi Isabel, istri dari Ahab, dan kemudian berkata, seperti apa yang kamu lakukan terhadap nabi-nabi Baal, hari ini juga akan aku lakukan yang sama terhadap kamu. Itulah merasa harapan hidupnya sudah hopeless. Mari kita yang percaya kepada Tuhan, makanya sebab itu Pak, mari kita banyak menyembah, memuji Tuhan. Kalau kita tidak bersama dengan kita seperti ini, kita sendiri loh, kita sendiri yang menyembah, kita sendiri yang membangun. Siapa yang bisa menguatkan diri kita sendiri? Tidak ada lain, diri kita sendiri. Ketika menghadapi badai, masalah, persoalan yang berat, kita menyembah Tuhan. Jangan kita merasa diri kita sendiri. Ayo, yang merasa bahwa kita berjuang hidup ini kita sepertinya sendiri, jangan kita merasa bahwa kita sedang menghadapi diri kita, masalah, persoalan yang berat dengan kekuatan diri kita sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kekuatan Tuhan luar biasa, ya. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi merasa kekuatan diri sendiri itu menumpuk sehingga akhirnya frustasi dan akhirnya minta mati saja. Sudah, orang sekuat kayak apapun. Saya pernah punya teman itu seorang pendeta, dan akhirnya saya dengar dia meninggal karena tekanan bunuh diri dari sebuah sinode Protestan, ya, tidak saya sebutkan namanya, Protestan. Alasannya apa? Saya tanya kepada teman-teman yang sesama teman kuliah, alasannya apa kok dia sampai melakukan seperti itu? Dia tidak tahu kebenaran firman Tuhan atau apa? Kok hamba Tuhan bunuh diri? Karena apa? Karena di dalam suatu pelayanan dia menghadapi tekanan berat. Tekanan berat itu dari jemaat yang jadi katakan mengangkat majelis, dan majelisnya itu sudah dari awal sudah konfrontasi dengan dia. Keputusan apa dilawan dengan kekuatan, inilah kekuatan manusia, pakai kekuatan manusia, dilawan dengan kekuatan manusia. Dia juga akhirnya melawan dengan kekuatan, pakai kekuatan manusia. Nah, manusia kan ada titik di mana itu tidak berdaya menghadapi itu semua, sampai akhirnya cari jalan yang terbaik menurut dia. Padahal setelah dia meninggal, pastinya neraka Tuhan sediakan. Dia tidak bisa menguatkan dirinya untuk menghadapi persoalan itu, dan sampai akhirnya dia titik tertentu, dia bunuh diri, dia meninggalkan secari kertas, sampai ketemu engkau di neraka. Dia saking bencinya sama majelis. Itu dunia pelayanan loh.
Jangan Anda pikir dunia pelayan tidak ada depresi-depresi juga. Ya, puji Tuhan Bapak Gembala Saudara itu tidak pernah anti depresi. Sakit seperti apapun bisa bersyukur, bisa tetap percaya, tetap Tuhan memberi kemuliaan, kesehatan bagi kita, dan akhirnya saudara lihat sendiri, saya sehat. Karena Tuhan. Luar biasa saudara. Saya ceritakan begitu hebat depresi yang dialami sehingga akhirnya dia gantung diri. Itu tahun berapa ya? Saat saya sekolah itu 2003 di Semarang, ada seorang hamba Tuhan yang melakukan itu. Itu teman dari teman saya. Saya berkata, bodoh banget ya orang yang seperti itu. Ya. Tapi kalau orang yang sedang mengalami seperti itu, gimana rasanya kira-kira? Wah, tidak bisa pikirannya itu terbawa terus dengan pikiran-pikiran nanti kalau gini, amarah. Ya, hari ini kita belajar. Maka sebab itu saya perlu mengingatkan untuk kita belajar dari depresi. Belajar depresi dari seorang yang bernama siapa saudara? Elia, hamba Tuhan. Kalau kita belajar dari seorang hamba Tuhan, Elia, saya percaya ada kekuatan Tuhan. Dia bisa mengatasi, meskipun pengen mati, dia bisa mengatasi hal-hal yang kecil, hal yang besar, hal yang menekan dia, hal-hal yang begitu luar biasa. Dia bisa mengatasi, dan puji Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Kita hari ini belajar, saya percaya kita keluar dari tempat ini tidak ada lagi wajah depresi. Baik itu lagi sedang masalah-masalah yang menurutmu itu sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi depresi. Yang ada kita bersukacita dalam Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, pasti ada jalan keluar. Ya, setiap masalah persoalan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah membuang orang yang sedang dalam keadaan lemah. Ya, Tuhan tidak membuang orang yang sedang dalam keadaan apa saudara? Lemah. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Keadaan lemah, ya. 19 ayat 5 dan sampai 8. Sesudah itu, ia berbaring tidur di bawah arang itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ya, kalau saya amati bahwa bagaimana Tuhan menolong Elia dengan perkara-perkara yang supranatural. Harus percaya perkara-perkara supranatural, penghiburan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan itu senantiasa ada bagi orang yang berharap. Itu kan karena orang itu berharap, percaya kepada Tuhan. Akhirnya Elia seperti itu, menghadapi tekanan berat, dan akhirnya Elia diberi makan roti bakar dan juga air. Itu penghiburan yang luar biasa, penghiburan yang dari Tuhan, yang memberikan kekuatan yang berlipat-lipat kali ganda. Maka sebab itu percayalah, ya, harus percaya, yakin, menyembah Tuhan. Mother Teresa di Kuta, daerah cukup miskin, setiap hari jalan dengan kiri kanan orang-orang yang tergeletak karena kemiskinannya. Dia bisa menghibur, memberikan kekuatan. Dia bisa memberikan kemampuan kepada orang-orang yang miskin dalam keadaan seperti itu. Dia tidak ambil keadaan, dia juga menghadapi kekurangan, bahkan bisa berbagi dengan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, bisa berbagi. Nah, saudaraku, kalau kita mau berbagi, Tuhan tuh pasti buka jalan, karena itu cara-cara Tuhan. Kalau engkau memberkati, kamu akan diberkati. Itu hukumnya Tuhan. Hukum yang tidak bisa dilawan oleh hukum-hukum oleh dunia sekalipun. Kalau engkau berbagi, hukumnya kamu akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau memberi, kamu hukumnya diberi.
diberi kesehatan, diberi sukacita. Kalau kita mamanya menghadapi masalah persoalan, tahu-tahu ada orang yang menghadapi masalah sama seperti kita diajar untuk membawa orang itu kepada Tuhan. Kalau kita bisa membawa orang itu kepada Tuhan, kebalikannya Tuhan pasti akan berpihak kepada kita. Itu hukum Tuhan. Kalau kita bisa memulai, saya percaya Tuhan pasti bisa menyelesaikan segala pekerjaannya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Elia, ya. Karena firman Tuhan berkata, Yesaya 42 ayat 3. Kita buka Yesaya 42 ayat yang ketiga. Mari, Pak Daniel. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin. Bulu yang patah itu artinya seperti pohon bambu itu loh, yang patah itu tidak akan diputuskannya, tidak. Tetap aja pohon itu tetap hidup, tetap dipelihara. Itu namanya bulu yang patah, ya. Kemudian dan yang pudar nyalanya tidak lagi nyala yang menyala besar, itu tetap dipelihara kalau engkau tetap percaya. Kalau engkau tetap percaya, maka Tuhan tetap memelihara supaya jangan dipadamkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah roh kita menangkap dari Tuhan bagaimana Tuhan menginginkan bagi kita tetap percaya, segala sesuatu tetap percaya, mustahil seperti apapun tetap percaya. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipudarkannya, dan sumbu artinya adalah yang kecil sekalipun, ya kecil, tidak ada harapan untuk tetap bulu ini bisa bertumbuh, tetapi tidak akan dipadamkannya. Tetap harus menyala, tetap iman harus menyala, tetap menyala sampai akhirnya berkobar-kobar nyalanya. Tetap harus menyala di dalam segala sesuatu, ya. Nah, ini dua hal ini. Yang terakhir kita belajar, Tuhan mau memberikan pelajaran yang penting kepada umatnya. Ya, pelajaran apakah itu? Dari pelajaran tentang depresi Elia, kita dapat pelajaran yang penting dari kehidupan Elia. Mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Mari Pak dibaca. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan berbaring di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ya, puji Tuhan Pak. Kisah ini diceritakan tentang bagaimana merasa bahwa Elia seorang diri, padahal Elia tidak seorang diri. Ada seorang yang bernama siapa itu? Saya baca sebentar. Jadi seorang asisten raja yang kemudian menyembunyikan 500 orang-orang yang mereka setia taat di sebuah gunung, ya, di gua-gua
Jadi Elia tidak sendiri, tetapi ada 500 orang yang juga yang sama, hamba-hamba Tuhan yang sama, yang mendukung dalam doa, yang percaya juga yang sama tentang Allah Yehova bisa berbuat segala sesuatu. Jadi merasa seorang diri saja menghadapi persoalan itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang benar adalah ada banyak 500 orang yang bersama-sama dengan Elia, yang bersama-sama dengan Elia menghadapi nabi-nabi Baal, sehingga nabi-nabi Baal itu bisa disembelih, bisa dikalahkan. Itu karena ada nabi-nabi lain yang disembunyikan oleh asisten raja, yang sama seperti Elia, mengasihi Tuhan, takut dengan Tuhan, menyembunyikan di dalam gua-gua, dan akhirnya 500 orang ini yang mendukung Elia sampai akhirnya Elia bisa menghadapi itu semua. Hari ini saudara, kita tidak merasa sendiri, kita ada teman, ada rekan, ada orang. Kalau mungkin kita sendiri, ada setidaknya eyang kita, ada setidaknya mbah kita yang mendukung dalam doa, ada setidaknya paman kita yang mendukung dalam doa, ada setidaknya ada mbah kakung kita yang mendukung dalam doa. Jangan kita merasa kita sudah tidak ada lagi kekuatan di kita sehingga kita ambil jalan pintas ataupun kita menghadapi semua, tidak ada jalan keluar. Masih ada orang lain yang mendukung kita di dalam doa. Yang percaya katakan, masih ada orang lain. Ada istri kita, ada suami kita, ya. Ada kekuatan kita, ada anak yang bekerja, yang namanya persoalan pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan. Bagaimana menyelesaikan persoalan? Nah, ketika anaknya muncul, ada sekarang kan anak-anak bisa belajar dari YouTube, bisa begini, dan bisa akhirnya menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Sebenarnya ini dihadapi papahnya, tetapi ditekel oleh anaknya sehingga akhirnya bisa menyelesaikan setiap persoalan. Itu saya yakin karena iman dan percaya orang tua yang terus berharap kepada Tuhan. Yang percaya katakan, berharap kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita terus berharap kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Jangan kita sampai akhirnya lemah, ya. Saya yakin hari-hari ini banyak orang membutuhkan kasih karunia Tuhan, dan disitulah kekuatan Tuhan melimpah atas kehidupan kita, ya. Yang kedua, pemulihan adalah karya Tuhan yang indah. Nah, kalau sudah sampai ujungnya, pemulihan itu adalah karya Tuhan yang indah. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, terus menaikkan doa, ucapan syukur, dekat dengan Tuhan, firman, kekuatan kita firman, penghiburan kita firman, terus dilatih oleh setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Toh akhirnya pemulihan itu dari karya Tuhan yang indah. Banyak orang di sini mengawalinya dari hal yang tidak ada apa-apanya, dari hal-hal yang serba berat, tapi bisa melewati dalam kehidupan itu. Mungkin usia 70 tahun, 40 tahun, melewati hal-hal yang luar biasa beratnya, sulitnya kehidupan ini. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan sampai 17. Ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa.
Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, puji Tuhan. Ini adalah bentuk nyata pembelaan Tuhan. Pertama, dia pergi, diperintahkan Tuhan kamu ke Hazael, diurapi dia menjadi raja. Jadi ada kegiatan yang membuat dia melupakan, ya. Pergi ke Yehu, ya, cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Yehu kau urapi ya. Kemudian lagi ada, maka siaplah Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Elisa itu siapa? Elisa yang melanjutkan Nabi setelah Elia, dilanjutkan oleh Elisa. Jadi ada kekuatan yang luar biasa melimpah dari Tuhan. Nah, kalau sudah jatuhnya pada saat pemulihan, ya dan amin kalau kita berharap terus menunggu atas keajaibannya Tuhan. Ya, menunggu keajaiban Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, disitulah saya percaya kekuatan yang berlipat-lipat kali ganda pasti akan turun dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika menghadapi bangsa-bangsa Israel yang tidak menyembah kepada Yehova Allah Israel, Elia dengan kekuatan kita, Elia seperti kita, kekuatannya kita, tetapi kemudian dia dihadapkan dengan persoalan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, banyak persoalan, banyak masalah, banyak segala sesuatu yang kita hadapi, tapi kemudian Tuhan memberi kasih-Nya kepada Elia, dan kemudian dihiburkannya Elia, diberinya satu kesempatan yang baik, dan kemudian dia lupa, ya, karena disuruh memberkati Hazael, dan kemudian akhirnya dia lupa segala pergumulan itu, dan akhirnya bahkan hamba-hamba Tuhan yang setelah Elisa dia lebih mengajak untuk orang dekat dengan Tuhan, membuat Elia bersyukur kepada Tuhan. Inilah cara-cara Tuhan untuk membawa depresinya Elia menghilang dalam kehidupannya. Tiap kita, saya percaya, mari kita hadapi, jangan kita mundur, jangan pakai kekuatan kita, harus pakai kekuatan Tuhan. Yang percaya katakan, harus pakai kekuatan Tuhan. Menghadapi depresi apapun, pekerjaan apapun pasti ada depresinya. Ya, rumah tangga seperti apapun pasti ada ujung-ujungnya depresi. Menghadapi kesulitan, ya. Seperti ini aja. Pak Bahim tidak meninggalnya, itu kan membuat depresi yang luar biasa. Kita keluarga tidak kurang-kurangnya untuk merawat, untuk apa. Itu menghadapi, saya hari ini, saya melihat, mau berbuat apa lagi ya seperti ini. Sementara yang saya hadapi orang tua yang susah berpikirnya. Nah, kalau sudah seperti itu tidak ada cara lain. Perlunya hanya sentuhan kasih. Ya, puji Tuhan. Setiap kita pasti menghadapi depresi, luar biasa. Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan cara kita, penghiburan kita, jalan-jalan seperti ini. Ikutin saja apa yang, pokoknya kita jangan pakai kekuatan kita. Terkutuk kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan siapa, saudara? Tuhan. Kita pasti bisa melewati macam-macam depresi dalam kehidupan kita. Ya, wajah saudara harus wajah sukacita, jangan wajah tertekan. Ya. Wajahnya kok hanya wajah yang serem gitu loh, saudara. Saya tahu masalah saudara, pergumulan saudara, tapi wajah saudara harus wajah yang sukacita. Ya, kayak tidak ada lagi masalah menghadapi punya iman, percaya kepada Tuhan. Pokoknya kita sedang mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku datang ke sini mengandalkan Tuhan. Wes, andalkan Tuhan, nyembah, memuji Tuhan. Pasti keluar, ada jalan keluar. Wes, gitu. Tuhan tuh baik
atas kehidupan kita. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Amin? Yes. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kita datang kepada Tuhan. Saya undang para pelayan pujian datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di dalam hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Sedang menghadapi tekanan, persoalan, masalah, tapi jangan lari dengan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur, Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Masalah sedang aku hadapi, persoalan sedang aku hadapi. Hanya kekuatan-Mu Tuhan, hanya kekuatan-Mu Tuhan yang berlipat-lipat turun atas kehidupan kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidup. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, seluruh kuasa. Mari kita menyembah. Urama sina mala 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 mala. Ina mala 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 mala.
dalam tanganmu, dalam tanganmu seluruh hidupku. Tak ada kekuatan dari Tuhan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Segera Bapak-bapak menerima kekuatan baru dari Tuhan. Jangan takut, bersama dengan Tuhan engkau adalah pemenang. Dalam tanganmu, dalam tanganmu seluruh hidupku. Tak akan goyah selama-lamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Sekira bala-bala masih. Siapa yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, mari kita angkat tangan. Kita kata kasih kinana kalamasi. Tuhan berkata, jangan takut anakku. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita. Kena kasih kena kata-kata. Ona malam masih. Dalam setiap langkah kami, Ona mura malam Kau Tuhan. Dalam setiap detik, Saya memberi waktu kesempatan kita berkata-kata dengan Tuhan. Berkata-kata dengan hati, berkata-kata dengan ucapan, dengan hati tetap percaya, gesekinaka, tetap hati percaya. Ada jalan keluar, percaya yakin Tuhan memberikan jalan keluar. Sekinaka malam, ini malam ya. Tuhan sanggup lembutkan keadaan. Tuhan bisa berbalik keadaan. Membalikkan keadaan itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Dia. Kita umatnya menyembah, bersyukur dengan firman, bersyukur. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Kekuatan dari Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Yes. Jangan batasi karya Tuhan dalam hidupmu. Tuhan bisa membuat keadaan bisa berbalik. 180 derajat. Tuhan bisa mengubah keadaan kita bisa berbalik. Dari kekurangan bisa Tuhan berkati. Dari keadaan cemas Tuhan bisa menghibur kekuatan baru bagi kita. Kina musik, kina karama, kina makan, segera pakalapaka. Mari kita berkata-kata dengan Tuhan karena Dia adalah pribadi roh.
yang terus ingin kita bersama dengan Tuhan. Jangan kita sendiri menghadapi kekuatan. Kira Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, sembah Dia, percaya ada kekuatan baru dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, senata senata setekete keraba sekera baru, nama nama lama lama lama, nama lama kiraba senama. Mulamu Tuhan, inilah kami, Tuhan, inilah kami yang tidak mampu, karena Engkau sendiri yang bisa mengubah keadaan-keadaan yang semakin buruk. Kekuatan baru bagi kami. Kita di penghujung akhir kita naikkan pujian. Satu. Yes. Satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya hanya Kau yang kami andalkan. Yes. Engkau Tuhan penyertaan, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya penyelamat kami, bukan sebatas menyelamatkan jiwa kami, tapi menyelamatkan hidup kami ketika kami masih ada di dunia. Dari segala tantangan apapun, dari segala kesulitan apapun, dari segala hambatan apapun, dari segala rintangan apapun, Engkau membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali, melampaui segala sesuatu dan menjadikan kami selamat menang atas dunia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Seberapa banyak di antara saudara yang bersukacita saat ini? Diberkati Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mendengar khotbah hari ini bahwa Elia pun dia seorang nabi, dia bisa depresi. Ketika dia depresi, dia merasa aku pengen mati. Nah saat ini mungkin kita sedang menghadapi masalah yang berat, masalah yang sesulit apapun. Mungkin kita juga bisa jadi berkata seperti itu, tapi percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Saya sedikit kesaksian ketika mendengarkan khotbah ini tadi, karena saya juga pernah mengalami suatu kondisi di mana saya itu terancam untuk dibunuh gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, begitu saya mendengar itu, kenapa Elia tadi stres? Karena dia juga diancam mau dibunuh oleh Isabel. Ya.
Dan Isabel memerintahkan supaya Elia dibunuh. Saya teringat waktu itu kondisi seperti itu memang membuat kita down, stres, depresi gitu ya. Kondisi sudah masalah berat, tantangan berat, ada ancaman seperti itu. Itu membuat kita stres. Tapi dalam kondisi stres seperti itu, saya diam di kamar, duduk tenang. Kemudian istri saya mendekat ke saya, menenangkan. Kemudian ketika kami sudah tenang, kami diam, hati tertata, pikiran tertata, kami harus mencari sesuatu untuk nyelimur ke masalah gitu ya, untuk nyelimur ke masalah. Bukan berarti kita lari dari masalah, menenangkan diri nyelimur ke masalah sementara. Waktu itu istri saya hanya bilang gini, oke, kita keluar dari rumah dulu. Karena ketika kita di rumah, kita nanti akan semakin teringat dengan masalah itu. Kemudian karena sudah malam, saya sama istri, kita mau keluar kemana, bingung gitu ya. Kemudian akhirnya istri saya bilang, kita nge-mall saja. Waktu itu kondisi tidak punya uang, saudara. Tahun 2020 tahu ya, kita semuanya pandemi, krisis, kondisi minus gitu ya. Kemudian istri saya, udah kita nge-mall saja. Nge-mall itu bukan sekedar mau belanja atau apa, sekedar jalan-jalan, nonton dagangan sing apik-apik, nonton orang di situ yang mereka murah senyum karena mereka kan menawarkan dagangan murah senyum, sehingga aura kita bisa ketularan senyum para penjaga toko itu ya. Jadi kita hanya nonton-nonton pakaian, jalan-jalan, nonton sepatu dan sebagainya. Kita di situ sebatas jalan-jalan saja. Kemudian di food court kita hanya ngemil saja karena dari rumah sudah makan gitu ya. Sekedar menenangkan diri. Kemudian ketika kami mau berangkat, terbesit di pikiran anak saya itu bilang gini, loh mah, lah kalau kita keluar apa enggak bahaya? Nanti orang itu saja mengancam begini-begini. Kalau nanti di jalan kita dicegat atau di mall ternyata kita dipantau dan sebagainya. Kemudian istri saya hanya bilang, tidak, kalau belum waktunya Tuhan memanggil kita, kita pasti selamat. Enggak usah khawatir, ayo jalan gitu. Akhirnya saya jalan sama anak saya. Semula saya bersepikiran sama anak saya, tapi istri saya bilang, enggak, tenang saja, feelingku nyaman kok gitu. Terus akhirnya kami jalan-jalan di mall. Sepulang dari situ malam sampai rumah sudah terlupakan. Kami enjoy di mall, bisa tertawa-tawa, bisa ngemil, bisa cerita, sharing. Kita tidak membicarakan masalah yang sedang menekan saya, tapi merancangkan ke depan. Ketika di mall sambil ngemil itu merancangkan, besok kita mau bisnis apa mah? Anak saya tanya gitu. Kalau kita ini kondisi sekarang, kita berpikir untuk mencari uang, menghasilkan uang bagaimana gitu ya. Saat itu anak saya sempat bilang gini, apa aku tak kerja Pak? Lah kamu bisa apa saat ini, saya gitu toh. Karena anak saya waktu itu sudah lulus SMA, mau lulus SMA, dia kan sudah pinter nyetir. Dia itu bilang gini, aku tak nyetir Pak, temenku butuh sopir gitu. Kemudian saya gitu toh. Bukannya merendahkan atau apa, tapi nanti papa salah karena mempekerjakan anak di usia prakerja saya itu. Kemudian ada sesuatu pekerjaan yang kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak energi, banyak kekuatan, tapi kita bisa melakukan apapun itu bisa kita kerjakan. Toh kamu punya kemampuan begini, saya arahkan itu. Jadi kita merancangkan, lah ketika kita merancangkan sesuatu ke depan, itu masalah yang waktu itu menekan saya, terkhususnya saya, itu terselimurkan, hilang. Kita fokus menggantikan masalah, planning ke depan. Bagaimana saya menghadapi masalah ini, menyelesaikan masalah ini dengan perencanaan ini. Ketika apa yang kami rencanakan tidak langsung, malam ini ngumpul, ngobrol-ngobrol merencanakan besok terjadi, enggak. Besok tetap kita ketemu masalah lagi, kita hadapi lagi. Tapi kita terus fokus mencari solusi, mencari celah bagaimana kita bisa ketemu solusi ini.
Kemudian salah satu cara lain yang kami jalani waktu itu, kami kalau di rumah terus itu kan akan ngelutek di situ kan juga bosen ya. Nah waktu itu Bu Sabto, nah itu buka di jalan apa Bu, di Meluluan ya Bu ya. Ya jadi saya hampir sering saya ke sana, mungkin seminggu 2 kali ya Bu. Saya ke sana ngobrol dengan Pak Sabto. Pak Sabto kan orangnya humoris. Ngobrol dengan Pak Sabto, ngobrol dengan Bu Sabto sambil makan di situ. Apapun yang bisa kita nikmati, kita nikmati. Sekalipun waktu itu orang takut makan keluar, orang takut menikmati menu di luar, saya dan keluarga nyantai saja. Makan di tempat Bu Sabto lahap ya Bu ya. Dan proses demi proses Tuhan wujudkan. Jadi segala sesuatu pasti ada solusinya. Bersyukur saya waktu itu tidak sampai depresi terus pengen mati rasanya gitu, tidak ya. Meskipun Elia seperti itu, tapi saya bersyukur sudah mengenal Yesus, sudah punya Tuhan. Dia lebih besar dari masalah apapun, dia lebih besar dari tekanan apapun. Seberat apapun tekanan itu, Tuhan kalau mau mengangkat tinggal diangkat gitu aja terangkat. Makanya saya tenang. Ketika masalah datang benar kita stres ya, kita depresi. Tapi begitu kita ingat lagi, aku punya Tuhan kok, Tuhan yang besar. Makanya waktu itu saya suka nyanyi, aku punya Tuhan yang besar itu ya. Karena lagu itu menguatkan saya. Saya sedang dalam tekanan yang kuat. Tapi Tuhanku lebih besar kok. Jadi aku pasti bisa, Tuhan pasti memampukan. Dan memang setahap demi setahap, satu demi satu, segala sesuatu yang menekan itu diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan kita tidak terasa. Tahu-tahu beban yang menimpa kita, persoalan yang menimpa itu terasa ringan. Bukan karena Tuhan mengangkat semua masalah, tapi Tuhan memberikan kekuatan baru bagi saya. Tuhan memberikan kekuatan yang lebih hebat lagi melalui proses demi proses tadi. Dan seolah-olah kita merasa masalah itu enteng karena kita diberi kekuatan baru, diperbarui oleh Tuhan. Sebenarnya masalahnya ada, sampai sekarang pun masih ada masalah itu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan baru sehingga seolah-olah masalah itu tidak ada. Dan bahkan semakin hari masalah itu akan terus bertambah. Tapi seiring dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, bertambah pula kekuatan kita menanggung sehingga semuanya tetap akan terasa ringan. Ya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi segala kemuliaan bagi Tuhan yang ajaib, yang mendatangkan mujizat, yang mendatangkan sukacita bagi kita bersama. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan kita dengan ucapan syukur dilandasi satu ayat firman Tuhan yang berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan saat ini Tuhan sudah memberikan keuangan yang cukup untuk setiap kita, untuk kita persembahkan untuk pelayanan kita bersama di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya atas kami. Dalam segala keadaan Engkau campur tangan atas kami, dalam segala keadaan Engkau membela kami, dalam segala keadaan Engkau mengangkat kami, bahkan Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau membawa kami terus naik dan tidak turun, sehingga kami senantiasa mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan saat ini kami mengucap syukur untuk segala-segala kebaikan-Mu itu Bapa, dan rasa syukur kami wujudkan melalui persembahan kami bersama di tempat ini untuk pelayanan di Bait Kudus ini Tuhan. Dan biarlah apa yang kami tabur mendatangkan sukacita bagi kami, berkat bagi kami, dan terlebih pelayanan kami semakin Engkau kenan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami persembahkan syukur ini. Amin. Denganmu Tuhan.
denganmu Tuhan, ku berkekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Amin. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami memberkati doa berkat kepada jemaat-Mu Tuhan, berikan kuasa, berikan setiap perkataan kami menjadi kenyataan. Tuhan, urapi perkataan hamba-Mu ketika kami hamba-Mu mengucapkan doa berkat. Mari kita jemaat Tuhan, angkat kedua tangan. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu. Dijauhkan rumah tanggamu dari segala hal-hal yang berbau jahat, roh jahat kuasa iblis. Dan Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan. Amin. Tuhan memberkati apapun yang kau rencanakan dalam kehidupanmu untuk kehidupanmu sendiri, untuk masa depanmu. Dalam berkat anugerah, damai, sejahtera dan sukacita Tuhan. Jangan takut, Tuhan bersama dengan engkau. Amin. Keadaan apapun tidak akan membuat dirimu semakin turun, tapi engkau semakin naik. Amin. Dengan kuasanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua itu kami mintakan dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus.